Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 140 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari Yohanes 6 ayat 29. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37B ayat 1 dan 2.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345, ayat 2 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca secara responsoria, demikian bunyinya. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab Akulah Tuhan Allahmu
yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta.
Salam. Warta Minggu tanggal 9 Januari 2022. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 9 Januari 2022 adalah minggu pertama sesudah Epifanias. Minggu yaitu Yesus anak Nidebata, Yesus adalah anak Allah. Berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Edward Tambunan dengan ibu Desliana Asima Boru Sirait dari Wek Cililitan Besar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Samuel Nadiak dengan ibu Winda Nurhayati Boru Simaibang dari Wek Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak itu dan orang tuanya. Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Januari 2022 pada kebaktian jam 9 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putri anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, satu orang anak perempuan yaitu Yovanka Clarissa Ananti Lumbanteruan, anak dari Hotma Parulian Lumbanteruan, ibu Joyce Ida Kurniati Boru Hutajulu. Tuhan Yesus memberkati. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Kevin Nathanael Sibarani ST, anak dari Bapak Firma Martahan Sibarani SE MS AK dengan Ibu Dr. Neti Delfrita Berulubis, Jemaat HKBP Jalan Sudirman Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh. Tunangannya Dosmaya Andriani Boru Parhusip, putri dari Bapak Edison Parhusip dengan Ibu Marlina Boru Siahaan, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari Wek Rambutan 2. Pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Jenderal Sudirman Resort Medan. Tuhan memberkati. Pemberitahuan yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Indra Desmanto Lumbanteruan, anak dari Bapak Saladin Lumbanteruan dengan Ibu Rasmi Boru Pasaribu, Jemaat HKBP Jaka Sempurna Resort Jaka Sempurna Distrik 19 Bekasi. Tunangannya Natalia Boru Simamora, putri dari Bapak Manogar Simamora almarhum dengan Ibu Herlina Boru Pasaribu almarhum, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Darwek Lubang Buaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Pembelajaran katekisasi atau CD. Pada hari ini tanggal 9 Januari 2022 jam 14.30 sampai dengan 16.30 WIB dengan silabus yang telah dibagikan kepada peserta CD, gereja kita telah membuka kembali kegiatan belajar mengajar kepada peserta CD reguler tahun ajaran 2021 sampai 2022. Maka dari itu dihimbau kepada seluruh peserta CD supaya mengikuti kegiatan belajar tersebut. Anggota jemaat yang baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 9 Januari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Sapril Hutajulu, Ibu Hotma Uli
Tambunan beserta 2 anak yang datang dari HKBP Resort Raja Wali Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Tanjung 5 nomor K78 Kramat Jati Jakarta Timur wilayah WEK 3 Mei. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Mulai hari ini Minggu tanggal 9 Januari 2022 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Keluarga Sahat VP Silalahi ST Ibu Dr. Roito M.Y. Buru Simanjuntak dan 3 orang anak karena terlambat data ulang tinggal di Haji nomor 28 RT 012 RW 02 Kelurahan Kampung Rambutan Jakarta Timur wilayah Rambutan 1. Rapat jemaat. Gereja kita akan melaksanakan rapat jemaat yang dijadwalkan ulang menjadi hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 jam 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gereja. Buku draft program kerja dan anggaran dapat diambil di sekretariat. Persembahan khusus. Gereja kita menerima surat nomor 573/D 8 DKI 7/2021 per tanggal 20 Desember 2021 perihal persembahan khusus bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, dan banjir di Tapanuli Tengah. Maka dari itu, gereja kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Izin dari pelayanan. Terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai tanggal 13 Januari 2022, Pendeta Lilis Ferawati Buru Tambunan STH MM izin dari pelayanan. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop luks persembahan 1A 1B yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua pusat 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Demikian pembacaan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat nomor 380 ayat 1 dan seterusnya, kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Masih dalam suasana tahun baru, saya mau menyapa sekali lagi buat kita semua jemaat yang kami kasihi. Selamat tahun baru. Tentu dalam suasana hati yang baru, hidup yang baru, dan pengharapan yang baru untuk kita semua. Amin. Ya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita akan menggunakan waktu kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita sebagai nats khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias dari kitab Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Marilah kita ikuti. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka, kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada hari ke-9 bukan? Di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kami berharap bahwa kita sudah mulai merencanakan apa yang hendak kita lakukan pada tahun ini secara pribadi, keluarga, dan gereja kita. Yang pasti perjalanan kita masih panjang untuk sampai mengakhiri 2022 bukan? Iya. Tapi jangan terlena dengan panjangnya waktu itu. Karena waktu itu tidak akan bisa datang kembali. Walaupun seringkali kita ini penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Tapi untuk tahun 2022 ini, marilah kita tempuh perjalanan panjang kita dengan kita memiliki suatu tentunya cita-cita bukan? Cita-cita sebagai anak-anak, sebagai orang tua, ya, sebagai opung tentunya ya. Tentu opung berharap anak-anaknya, pormainnya, tohelanya, cucu-cucunya, semua hidupnya rukun-rukun dan diberkati Tuhan. Cita-cita, impian, dan harapan yang pasti adalah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya atau secara khusus 2021. Kalau 2021 mungkin banyak peristiwa yang tidak enak kita rasakan ya, apalagi pandemi COVID-19 itu sangat kencang pada tahun-tahun yang lalu itu. Sehingga banyaknya korban dan juga banyaknya juga ya kita
sedang berduka pada saat itu. Kita ditinggalkan suami kah, istri kah, atau anak-anak kita. Kita mengalami kegoncangan ekonomi, kita juga terganggu dengan pendidikan anak-anak kita, atau pendidikan amang inang yang sedang studi S2 kah, atau S3 dan lain sebagainya. Tentu kita juga terganggu, apalagi lansia, kesehatannya begitu. Udah COVID, tambah lagi sakit. Gimana ini, perasaan kita tidak nyaman tentunya mau keluar dari rumah. Kemudian juga terganggu mental dan di dalamnya spiritualitas kita. Ya. Tuhan, di manakah Engkau? Masihkah Engkau sayang kepada kami? Masihkah Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami? Dan kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan menjalani kehidupan pada tahun-tahun yang lalu. Tapi untuk tahun 2022 ini kita pertaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan saja. Kiranya dalam suasana tahun baru ini kita disapa oleh firman Tuhan yang dimana sama halnya walaupun bentuknya berbeda, peristiwa umat Tuhan pada saat itu juga hidup di dalam keprihatinan di masa Yohanes Pembaptis ini. Kondisi hidup mereka juga sangatlah terpuruk, sangatlah buruk disebabkan oleh para penguasa dunia. Para pemimpin menjalankan kekuasaan dengan kekerasan, dengan otoriter, dan penuh dengan ketamakan. Hidup mereka dibayangi rasa ketakutan, tidak memiliki pegangan hidup, apalagilah sebuah harapan. Tentu dengan mereka melihat sosok Yohanes Pembaptis, mereka merindukan adanya perubahan yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka berpikir banyak tentang Yohanes Pembaptislah sebagai pemimpin mereka. Itulah yang mereka harapkan, yang membawa perubahan dan keselamatan untuk kehidupan mereka. Ternyata apa jawabannya? Bukan aku, kata Yohanes Pembaptis. Dia menjelaskan dengan gamblang dalam teks ini, siapakah sesungguhnya Mesias itu. Mesias adalah penyelamat. Ya. Siapakah sesungguhnya? Baiklah Ibu Bapak sekalian, teks ini mengajar kita untuk kita berani mengubah paradigma lama kita bahwa selama ini kita berjalan merasa sendiri, tidak ada kawan, walaupun percaya kepada Tuhan, tapi tidak sepenuhnya kita mengimani Dia. Tapi teks ini ingin membawa kehidupan kita lebih baik lagi. Yang pertama adalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa di atas segala hidupmu. Yohanes Pembaptis menyatakan kesaksiannya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, bertemu dengan manusia yang berdosa, yang papa, yang hina, agar manusia itu selamat dan Dia memberikan kehidupan kepada orang percaya dan kehidupan bagi seisi dunia ini. Tuhan telah merencanakan memilih Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan saja bagi Tuhan, di mana Dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Namun Tuhan yang berkuasa, yakni Yesus, membaptis dengan Roh Kudus. Itu pernyataan Yohanes Pembaptis. Dan Yesus membaptis bukan hanya dengan Roh Kudus, tapi api sebagai tanda sudah diampuni segala dosa manusia. Dan manusia memperoleh kuasa ilahi ketika dia sudah dibaptis
di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anaknya, dan nama Roh Kudus. Dan dia berhak menerima kerajaan Allah sebagai tempat kehidupannya yang kekal. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa ia tidak layak membuka tali kasutnya. Ini pertanda, saudaraku, dapatlah kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, apakah itu kekayaan, kekuatan, kepintaran, dan lain sebagainya, adalah mandat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan mandat itu tidak boleh disalahgunakan dengan mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Ini perlu digarisbawahi oleh kita. Meniru keteladanan dari Yohanes Pembaptis. Dia sudah disorot sebagai yang memberikan keselamatan bagi umat Tuhan, tetapi dia tidak menerima itu. Dia tahu diri, dia mengenal siapa aku ini, bahwa bukan aku layak untuk melakukan itu, tetapi ada yang datang, yakni Yesus Kristus adalah Mesias, penyelamat dunia ini. Kemudian Yesus mau dibaptis. Yesus mau dibaptis sebagai salah seorang dari orang banyak, khalayak ramai yang dibaptis. Ia menyatakan dirinya bersatu, solider dengan orang banyak itu. Ia dibaptis karena mau solider dengan kita manusia yang berdosa. Baptisan Yesus mempunyai arti karena Yesus dibuat menjadi wakil dan pengganti manusia yang berdosa, dan dia sebagai anak manusia yang sejati, yang penuh dengan ilahi. Itulah yang pertama perlu kita camkan, bahwa Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Kalau pada masa masyarakat di zamannya Yohanes Pembaptis, bahwa Mesias ini penyelamat yang luar biasa, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Seperti itu gambarannya. Ternyata persepsi, paradigma manusia berbeda dengan pikiran Tuhan itu sendiri. Bahwa bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus Kristus adalah yang berkuasa atas segala yang ada di bumi, di langit, dan seisinya. Dan yang kedua, kita melihat bagaimana peristiwa pembaptisan Yesus itu. Ketika dia dibaptis, dia melakukan dengan dia bersikap berdoa. Nah, Yesus mengajari kita ini untuk berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, perubahan hidup yang baru. Karena Roh Kudus datang memberikan pengharapan yang baru kepada orang yang percaya. Yesus sedang berdoa, kita lihat di Lukas 3 ayat 21 itu. Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Artinya ketika ia membiarkan kekuatan ilahi datang merasuki kehidupannya. Dan disinilah
terdapat betapa doa Yesus sungguh membuktikan hubungannya dengan Allah itu amatlah dekat, sangatlah dekat. Tapi kita boleh perhatikan dalam Matius dan Markus bukan menunjuk kepada berdoa Yesus ini, tetapi menunjuk dengan kata melihat, seeing, melihat. Melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Sementara Lukas menuliskan dengan kata berdoa. Ini memang disebut Injil sinoptis. Ya. Boleh mereka menafsir yang berbeda tetapi tidak meleset dari maknanya. Berdoa, ya. Melihat, bersekutu dengan Allah yang mengutus dia, yang mengurapi dia, dan turunnya Roh Kudus. Dan apa yang terjadi bahwa berdoa menjadi indera rohani yang memungkinkan orang menyerap hal-hal yang tidak dengan kasat mata yang datang dari dunia ilahi. Itulah kalau kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar dialah yang berbicara, yang mengaruniakan, yang memberkati perjalanan kehidupan kita ke depannya. Ketika kita berdoa, kita tidak penuh ragu-ragu lagi, tetapi mengimani bahwa dialah yang senantiasa bersama dengan kehidupan kita, baik masalah-masalah yang terjadi. Dan poin yang ketiga, peristiwa langit terbelah, Roh Kudus turun dan terdengar sabda ilahi mengatakan, Yesus itu putra terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ibu bapak saudara-saudariku, ini memperlihatkan kekuatan ilahi bersamanya sang anak Allah untuk menyertai perjalanan umat yang telah bersedia memenuhi atau menggenapi seluruh kehendak Allah. Kalau kita baca di Matius 3 ayat 15, jelas sekali dikatakan demikian. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itulah yang diungkapkan Yesus mengapa dia mau dibaptis dan dia disebutkanlah sebagai inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah proklamir dari Allah menyatakan siapakah Yesus ini adalah anak Allah. Dan sekarang kita masuk kepada apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dengan sapaan firman Tuhan pada minggu ini. Dengan topik minggu, Yesus adalah anak Allah. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, karena kita imani bahwa dialah Allah yang mengutus anaknya yang dikasihinya ke dunia ini. Dia solider dengan kita manusia yang berdosa. Dia juga turut menderita sebagai manusia yang dialaminya. Namun dia penuh dengan kuasa ilahi. Sepenuhnya diberikan Allah dalam dirinya, yakni Roh Tuhan, sehingga dia dapat mengalahkan kuasa apapun yang ada di bumi, di langit, dan seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi kita tidak percaya kepadanya. Amin. Kenapa kok pelan suaranya?
ragu? Tidak, harus optimis. Dengan kita percaya kepada Dia adalah anak Allah yang telah dinyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa, maka saudara-saudaraku, segala bentuk kekhawatiran kita, segala bentuk ketakutan kita, kecemasan kita, kesedihan kita yang kita alami sampai saat ini tidaklah berlaku lagi dalam kehidupan kita. Tidaklah menghantui kehidupan kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Kalaulah masih ada di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit tidurnya karena banyak pikiran-pikirannya ngelantur kemana-mana, yang sulit makan, ya inang amang, netua-tua nami, ya, karena sakit penyakit yang diderita luar biasa. Apapun sekarang keadaan saudara, dengan penuh keprihatinan sekalipun, pastilah ada itu. Kita tidak bisa memungkirinya, siapapun itu dia orangnya. Kalau saya tanya ini satu persatu, sudah lebih dari satu buku kali yang bisa saya tuliskan. Apa pergumulan hidupmu Amang Inang selama ini? Tak teruraikan Inang, dan tardok kami Namun sapaan firman Tuhan pada minggu ini Amang Inang, bahwa dialah anak Allah. Allah telah menyatakan dirinya, mengutus anaknya, yakni Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan dia jalani itu dalam proses yang cukup panjang, yang pahit, menderita luar biasa, sengsaranya luar biasa, sampai dia mati di kayu salib. Apakah tidak cukup lagi itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak percaya? Apakah masih kita menunggu lagi mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita? Tidak, Amang Inang. Baliklah kepada Allah. Pembaptisan yang sudah kita terima adalah pertanda kasih karunia Tuhan telah diberikan kepada saudara dan saya. Bukankah kita orang-orang yang percaya telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Dikatakan di sana berkatnya adalah Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan care dalam kehidupan kita tidak terbatas. Sampai kita memasuki kehidupan yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, kebajikanmu, kepintaranmu, keberadaanmu. Tidak. Tetapi kalau itu pun ada, itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadamu. Pergunakanlah dengan baik-baik. Dan bersaksilah dalam kehidupan kita bahwa karena anugerah Tuhan, maka aku bisa hidup sampai saat ini. Amin. Iya. Urang gogo dope. Kita bisa hidup sampai saat ini pada hari yang ke-9 ini. Dan kita aminkan dalam perjalanan hidup kita seterusnya sampai mengakhiri tahun 2022 adalah kita mengakui, mengaminkan dalam kehidupan kita ini bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Baru semangat. Begitulah tahun baru ini ya. Iya. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, khusus buat orang tua yang membawa anaknya
untuk dibaptis pada hari ini, yakni Jovanka Clarissa Ananti Lumbantoruan. Panjang juga namanya ini ya Pak ya. Jovanka Clarissa Ananti Lumbantoruan, anak dari Bapak Hotma Parulian Lumbantoruan dan Ibu Joyce Ida Kurniati Boru Hutajulu. Selamatlah membawa anaknya untuk dibaptis. Hari ini sangat ditekankan bahwa menyaksikan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan berkenan kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberikan anugerah lewat baptisan kudus itu yang tidak dapat saudara beli. Kalau beli baju semahal apapun mungkin bisa, ya kan Pak, Ibu? Ya. Tapi tidak bisa dibeli baptisan itu karena sangat tinggi nilainya, sangat mahal dan tidak bisa dibeli oleh manusia. Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada anak tersebut. Dia memperoleh kehidupan yang kekal, dia memperoleh pengampunan dosa, dia memperoleh keselamatan selama-lamanya. Namun sebagai tanggung jawab orang tua, bagaimana membina anak-anak tersebut sampai dia mengenal Yesus adalah anak Allah yang maha kudus, penyelamat dunia. Itulah tugas sebagai orang tua, sehingga anak tersebut betul-betul hidup di dalam percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Baiklah Ibu Bapak Saudara-saudariku, bagaimana kita bisa melanjutkan karya penyelamatan Tuhan ini adalah bagaimana kita bisa untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tantangan hidup kita sangat besar dewasa ini, bukan semakin ringan yang kita jalani. Kalau saya katakan, marilah kita tingkatkan iman kita melalui apakah itu? Ya. Karena kehidupan kita ini harus dibentengi oleh iman kita yang kuat kepada Tuhan. Adalah dengan sederhana, tapi maukah kita, yakni membaca firman Tuhan. Sederhana, bukan hanya membaca Facebook, membaca apalagi tuh WhatsApp, Instagram, apalagi yang lain-lain itu, saya nggak ngerti. Bangun pagi, baca Alkitab, jangan terus buka HP. Ya, untuk kaum bapak yang bekerja ini, ya. Kalau duluan membaca, atau ibu-ibu kali ya, saya salah sebut kali ya. Siapa yang duluan ini membuka HP? Ya, tanyalah pada diri sendiri ya. Kalau anak muda udah pasti nih, ya kan. Nah, tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua. Saya mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan imun kita dengan kita bagaimana mendapatkan, memperoleh iman yang maksimal. Iman yang tangguh tentunya, bukan sekedar kita beriman kepada Tuhan, Yesus adalah anak Allah, tetapi bagaimana terus menerus itu kita sirami dengan firman Tuhan. Karena itulah bekal kehidupanmu. Kemudian kita berdoa. Jangan lupa baca Alkitab dan kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Jangan terus berangkat dari rumah mungkin sampai nggak mandi lagi, ya kan? Saking udah terlambatnya. Jangan seperti itu. Ayo kita atur waktu kita, bangun pagi, ya.
Ini siapa yang biasanya malas-malas ini bangunnya? Ayo tahun baru ini merubah hidupmu. Ya, untuk bangun pagi paling tidak jam 5 sudah bangun. Teng, bangun jam 5. Jadi santai sedikit, jangan hurry up, mengejar semuanya. Jadi paniklah, pusinglah, tidak. Ya, tenang, silence. Ya, inilah anjuran kami melalui firman Tuhan, bagaimana kita bisa meningkatkan imun kita dengan kita memperoleh iman yang tangguh. Itu yang saya harapkan buat kita semua, yang Tuhan harapkan. Iman yang tangguh itu tidak tanggung-tanggung, bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, bisa melewati masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau sukacita semua bisa. Yang mengalami banyak tantangan inilah, kesulitan inilah, bahkan ancaman, gimana bisa itu? Ya. Kehidupan ini gak bisa katakan aman saja, tidak. Ibarat jalan tol, banyak bahayanya. Marilah ibu bapak sekalian, saya mengajak kita semua di tahun 2022 makin rajin lagi kita baca Alkitab itu. Ya, kapan? Bangun pagi, udah gitu mau tidur, baca lagi Alkitab. Nggak usah panjang-panjang, entah 1-2 ayat pun. Ada almanak AKBP, udah disampaikan. Ya, ibu bapak Sintua, udah kita sampaikan kah almanak AKBP itu penuntun mereka. Jangan hanya disimpan di lemari, baca itu, semuanya terlibat. Ya, ada lagian nyanyian di situ. Ya, marilah kita membekali diri kita. Pengakuan Yesus adalah anak Allah sudah pasti. Tapi bagaimana ini supaya kokoh menghadapi keadaan kita dalam tahun 2022 ini, yaitu dengan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita rasakan pertolongannya. Omong kosong kita katakan aku percaya kalau kita gak dekat kepada Tuhan. Kita harus bagaimana, seperti kalau kita lapar kita makan, seperti itu. Kalau kita haus kita minum. Ya. Kalau capek kita istirahat. Gimana kalau kita menghadapi kesulitan ini? Siapa kawan kita? What's your friend? I ask you, what's your friend? Siapa kawanmu? Kawan kita yang sejati adalah Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menyemangati hidup kita dan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah bukan pilihan tapi keharusan, kewajiban. Kalau pilihan bisa we do or not, ya kan? Tapi ini kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan, Dia telah datang ke dunia dan Dia menunjukkan dirinya sebagai anak Allah yang menyelamatkan hidup kita. Marilah kita pegang erat-erat iman kita itu, berjalan bersama Yesus Kristus. Walk with Jesus, walk with Jesus every day. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau adalah anak Allah yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kehidupan kami. Engkau solider terhadap kami manusia Tuhan. Oleh karenanya Engkau juga dibaptis, menyatakan dirimu sebagai anak manusia yang sejati, yang turut bersama-sama dalam penderitaan manusia sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan, kiranya tambahkanlah iman kami kepadamu. Kalau Allah telah memproklamirkan bahwa Engkau adalah anak yang dikasihinya, kepadanya lah Dia berkenan. Tuhan, kami mengadu semua pergumulan hidup kami di tempat ini maupun dimanapun kami berada.
Tolonglah kami semua Tuhan, dalam segala rencana dan harapan kami menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Hari ini 9 harilah kami sudah jalani. Masih 300 sekian hari lagi kami harus menjalaninya. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami percaya Engkau adalah anak Allah yang menyelamatkan hidup kami. Engkaulah yang senantiasa memberkati hidup kami Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya baptisan yang telah kami peroleh pada masa kanak-kanak pun itu mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa kami adalah orang yang menerima penerima anugerah-Mu Tuhan, kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, pengampunan dosa. Ya Tuhan, kami tidak ragu lagi karena Engkau telah menyatakan diri-Mu sebagai anak Allah yang Maha Kudus. Kiranya perjalanan hidup kami selanjutnya kami pertaruhkan kepadamu. Engkaulah yang senantiasa membimbing hidup kami, memberikan hikmat, kuasa-Mu, kasih sayang-Mu, dan Roh-Mu yang kuduslah yang mengingatkan kami selalu untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dan berdoa menyerahkan hidup kami secara total kepadamu saja. Ya Bapa di surga, bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bentuklah kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, pembawa firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini yang masih membutuhkan Tuhan penerangan dari Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Bekalilah seluruh para hamba-Mu untuk dapat melakukannya dengan benar dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kini kami berdoa Tuhan seluruh jemaat-Mu yang di HKBP khususnya Keramat Jati ini, mulai dari anak-anak sampai lansia, kiranya pengasihan-Mu lah mereka boleh ada dan berjalan di tengah-tengah dunia ini. Penuhi mereka Tuhan dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, baik mereka yang masih sekolah, berikan pengetahuan yang benar dan takut akan Engkau saja. Bagi mereka yang masih belum mendapat pekerjaan, berikan mereka Tuhan pekerjaan sehingga adalah kehidupan mereka untuk menjalaninya setiap hari. Mereka yang belum mendapatkan jodoh yang sudah waktunya Tuhan tolonglah tunjukkan. Jangan mereka putus asa anak-anak muda ini ya Bapa. Tetap percaya kepadamu, bermohon akan jodoh yang sesuai dari kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kepada mereka keluarga muda, anak sebagai keturunan mereka. Tuhan berkatilah hidup mereka. Berikan sukacita bagi mereka Tuhan menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Berikan mereka sukacita dalam bekerja Tuhan sebagai pemuda, sebagai orang tua, ibu bapa yang bekerja. Kiranya Engkau memberkati mereka. Bagi orang tua kami lansia, Engkau berikan Tuhan sukacita di masa tua mereka, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pernikahan anak-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan rencana-rencana mereka, yakni saudara Kevin Nathanael Sibarani dengan Dosmaya Andriani Boru Parhusip. Demikian juga saudara Indra Desmanto Lumbantoruan dengan Natalia Boru Simamora. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati bagi mereka untuk tetap memuliakan nama-Mu dalam persiapan mereka untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga anak-Mu yang akan dibaptis Tuhan, Jovanka Clarissa Ananti Lumbantoruan, anak dari Bapak Hotma Parulian Lumbantoruan, Ibu Joyce Ida Kurniati Boru Tajulu. Terimalah kiranya menjadi anggotamu Tuhan di kerajaan-Mu dan memperoleh keselamatan yang kekal dan pengampunan dosa yang datangnya daripada-Mu.
Demikian juga anggota jemaat baru Tuhan, Engkau berkati mereka dalam memasuki jemaat baru di HKBP Kramat Jati ini. Demikian juga anak yang lahir Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semuanya yang ditikting pada hari Minggu ini, yaitu yang Tuhan telah karuniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Edward Tambun, Ibu Desliana Asima Boru Sirait. Demikian juga bagi keluarga Samuel Nadeak, Ibu Winda Nurhayati Boru Simaibang. Kiranya anak yang lahir itu menambah sukacita bagi orang tua. Biarlah mereka tumbuh kembang sesuai dengan umurnya, dengan penuh kesehatan dan panjang umur Tuhan berikan. Demikian juga rezeki kepada orang tua mereka. Demikian juga buat jemaat dalam pembinaan, kiranya mereka menjadi jemaat yang taat kepadamu ya Bapa. Rencana gerejamu akan ada rapat jemaat pada tanggal 15 Januari ini. Kiranya Engkau pimpin kami semua Tuhan, agar kami sehati melakukannya dengan baik, yaitu program kerja dan anggaran yang dapat disepakati nantinya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, baik itu di rumah dirawat maupun di rumah sakit dirawat, yakni Amang Sintua STR Siregar Yuliana Borusi Tohang M. Marpaung, Amang Sintua B Sidauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, B. Sibarani, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabian Boru Tagalung, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan Festi Boru Sianturi, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Amang Sintua F Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Axel Siombing, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Amang Sintua Dr. P. Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Nyonya Apriani Boru Simanjuntak, Marudut Charlie Panjaitan T. Silitonga, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Valentina Boru Silingoringo, Amang Sintua EM Butar-Butar. Yang dirawat di rumah sakit, Relu Sitorus, Luhut Siregar, Sri Mulyo Hadi, Amang S. Purba, Opung Lois Purba, Amang RB Sirait. Tuhan, kami sampaikan mereka ini yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun rumah sakit, kasih karunia-Mu lah yang dapat menyembuhkan mereka. Berkati Tuhan akan obat yang diperolehnya, yang dimakan, dan juga makanan-makanan yang sehat, dan juga berkati keluarga yang menjaga mereka. Terlebih Tuhan, para medis yang mengurus mereka, dan berikanlah kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kuat menghadapi penderitaan sakit penyakit mereka ini, dan mereka beriman kepadamu. Berilah itu Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan yang total dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya, semua aktivitas di gerejamu sepanjang 1 minggu ini. Dan kami seluruh warga jemaat-Mu Tuhan yang akan melakukan aktivitasnya pada esok hari sampai 1 minggu ke depannya, Engkaulah menyertai mereka semuanya. Dalam kasih karunia-Mu lah kami berdoa dan meminta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita mempersiapkan untuk acara selanjutnya, yaitu baptisan kudus. Marilah kita bernyanyi. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? 2. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? 3. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Jovanka Clarissa Ananti Lumbantoruan. Saya membaptiskanmu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Kami mengundang masih berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Sudah, marilah jemaat bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 147 ayat 6. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa.
tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai korban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran para jemaat untuk beribadah melalui offline atau online, melalui tatap muka atau mengikuti live streaming pada minggu yang berbahagia ini. Doa dan harapan kami, kita tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.